Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, bahan utama kita hari ini adalah dada ayam. Di sini saya menggunakan dada ayam yang benar-benar pure ya, jadi sama sekali tanpa kulitnya. Kalau masih ada kulitnya seperti ini bisa kita sisihkan. Kemudian, nah untuk banyaknya di sini saya menggunakan kurang lebih 2 belah dada ayam atau kalau kita timbang kurang lebih 300 sampai 400 gram ya teman-teman. Nah, ini kita potong serong memanjang. Kemudian dari potongan-potong yang panjang ini kita potong kembali. Nah, jadi dia nanti membentuk seperti potongan dadu ya teman-teman. Jadi persegi 4 seperti ini. Oke, untuk semua dagingnya kita potong dulu. Nah, pastikan dada ayamnya ini udah bersih ya sebelum kita potong-potong kecil seperti ini. Oke, udah selesai kita potong. Kemudian kita ambil satu wadah, boleh pakai mangkuk atau piring. Yang penting ukurannya agak besar. Kemudian kita pindahin tadi potongan dada ayamnya. Nah, ini selanjutnya di sini kita akan tambahkan lada bubuk. Nah, ini kita tambahkan kurang lebih sekitar setengah sendok teh ya teman-teman. Kemudian agar makin gurih kita tambahkan juga kaldu ayam. Untuk merek kaldu ayamnya bebas aja, nggak harus pakai Masako. Bisa gunakan merek lain ya. Sama banyaknya kurang lebih setengah sendok teh. Nah, kemudian ini kita akan balurkan kedua bumbunya yaitu lada dan juga kaldu ayam. Nah, kita campurkan sampai merata agar nanti daging dada ayamnya ini benar-benar gurih ya teman-teman. Kemudian kalau udah selesai kita biarin dulu atau kita marinasi sebentar. Sekarang kita ambil satu alas talenan, kita akan mulai membuat bumbu iris atau bumbu potongnya. Pertama-tama saya menggunakan bawang bombay. Nah, ini kita gunakan bawang bombay ukuran agak besar. Kemudian kita belah menjadi dua. Nah, ini untuk potongannya ini saya sengaja memotongnya bentuk kotak ya teman-teman. Nah, ini kita potong dulu. Nanti jangan lupa setiap helainya ini kan dia akan menyatu, kalau bisa dipisahin dulu sebelum kita masak. Nah, ini kita potong dadu juga, jadi bentuknya sama seperti potongan dada ayam. Oke, ini akan saya potong dulu semuanya sambil kita lepas-lepasin kalau masih ada yang lengket atau merekat antara satu lapis dan lapis lainnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada yang masih besar kita potong ya teman-teman, agar nanti bentuknya sama. Oke, ini yang setengah buah udah kita potong, kemudian setengahnya akan kita simpan ya, bisa kita gunakan untuk resep lainnya. Sekarang saya juga menggunakan cabai hijau besar. Nah, ini untuk cabai hijau besarnya kita belah dulu menjadi berapa bagian atau belah dua. Kemudian bijinya kita buang ya teman-teman. Nah, untuk potongannya sama seperti bawang bombay tadi, kita potong persegi 4. Nah, untuk cabai hijaunya ini biar sama rata dengan bawang bombay saya gunakan sebanyak 3 buah ya. Oke, udah saya potong semuanya. Kemudian tidak lupa saya juga menggunakan cabai merah besar. Nah, ini sama kita gunakan sebanyak 3 buah. Dan caranya juga sama, kita buang bijinya, kemudian kita potong persegi 4 seperti bawang bombay dan juga cabai hijau besar. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir saya gunakan bawang putih sebanyak 4 siung. Nah, di sini kita tidak menggunakan bawang merah ya teman-teman. Nah, ini kita potong-potong dulu iris-iris, kemudian nanti kita akan cincang atau kita potong kecil-kecil, potong dadu kecil-kecil seperti kita akan membuat minyak bawang. Oke, ini udah selesai semua untuk bumbunya. Sekarang kita akan lanjut memasak. Pertama-tama di sini saya menggunakan 1 sendok margarin atau butter juga boleh ya. Kita lelehkan dulu. Kemudian kalau udah meleleh dan mulai panas, kita langsung masukin tadi potongan atau cincangan bawang putih, kita masukin semuanya. Nah, kalau kamu nggak punya stok margarin, kamu juga bisa menggantinya dengan minyak goreng ya. Tapi penggunaannya nggak usah terlalu banyak. Nah, ini kita tumis dulu sampai aroma bawangnya benar-benar harum dan mulai layu. Nah, ini udah harum banget. Kemudian kita langsung masukin tadi potongan dada ayam yang udah kita marinasi dengan lada dan juga kaldu ayam. Nah, ini kita gunakan api nggak usah terlalu besar ya teman-teman. Jadi gunakan api agak kecil atau api sedang sambil kita bolak-balik terus dada ayamnya ini. Nah, ini kita tumis bentar dada ayamnya sampai nanti dia berubah warna ya teman-teman. Nah, minimal bagian luarnya tuh udah berubah menjadi kayak pucat gitu, menandakan bagian luarnya tuh udah mulai matang.
Nah, jika udah seperti ini, udah merata warnanya, barulah kita masukin tadi potongan bawang bombay dan juga cabai besar. Nah, ada juga sebagian orang yang memasukkan dulu bawang bombay dan cabai besarnya baru ayam. Tapi di sini karena daging ayam itu lebih lama masaknya atau lebih lama matang ketimbang bawang dan juga cabai, jadi kita masukin bawang dan cabainya itu ketika daging ayamnya tuh udah setengah matang ya teman-teman, agar nanti tekstur dari bawang bombay dan juga cabai merah besar dan cabai hijau besarnya itu nggak bener-bener layu saat kita masak. Nah, ini sambil kita aduk, kita ratakan. Nah, kemudian di sini kita masih kering banget ya teman-teman untuk dada ayamnya. Selanjutnya saya akan menambahkan air, ini kurang lebih 70 sampai 100 ml. Nah, kemudian di sini kita juga akan tambahkan saus lada hitam. Nah, ini kita tambahkan kurang lebih sebanyak 5 sendok makan ya. Nah, ini kita aduk dulu untuk meratakannya. Di sini daging ayamnya masih terlihat pucat ya, jadi dia belum warna kecoklatan. Nah, ini masih banyak banget airnya, jadi dia masih basah. Dan tadi saat saya menuangkan air, setelah saya menuangkan air, saya juga ada menambahkan kaldu ayam sekitar 1 sendok teh ya teman-teman. Cuma tadi lupa kerekot, jadi nggak kelihatan. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan tulis di bagian deskripsi. Nah, ini kita tutup dulu beberapa menit. Kemudian udah sekitar 2-3 menit kita buka tutupnya. Nah, ini aromanya semakin harum dan bisa dilihat ya daging ayamnya juga udah mulai kecoklatan, jadi dia udah meresap dengan kuah lada hitamnya. Nah, kita aduk-aduk dulu sambil kita balik posisi dada ayamnya. Oke, di sini kita akan merasa untuk kuahnya gimana, apakah udah pas atau masih hambar. Nah, saya ambil sedikit ya. Bismillah. Masya Allah, ini udah enak banget ya teman-teman. Rasanya udah bener-bener pas. Kemudian ini kita akan kentalin lagi. Jadi kita tutup lagi sebentar. Sama ini kita masak kurang lebih 3 menit dengan api sedang. Nah, ini jadi dia udah makin mengental. Jadi kuahnya tuh udah semakin berkurang dan warna dari daging ayamnya atau potongan dada ayamnya tuh udah nggak pucat lagi ya. Jadi warnanya tuh udah kecoklatan. Oke, ini udah matang semuanya. Kemudian kita matikan api kompor dan kita angkat. Kemudian kita salin ke dalam piring sajian. Ini dia dada ayam lada hitam. Ini enak banget teman-teman. Cukup dimakan pakai nasi hangat, gak perlu lauk lain lagi. Dan rasanya tuh gak kalah dengan masakan di resto. Buat kami yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Salam dari saya Nada Rafika TV. Assalamualaikum.